saya pengen ngucapin banyak terima kasih sama Mas Hendra karena lewat ngaji Roso saya tuh banyak belajar. Iya, iya Yang Mbak. awalnya itu hmm, kehidupan rumah tangga saya yang sangat eh, yang tidak bisa diceritakan sepertinya. Waktu itu saya Oke. sempat cerita ke Bunda Feby itu saya pernah minggat waktu itu Mas. Sampai ke hotel. Udah saya minggat sekarang. Saking nggak sanggupnya itu ngadepin suami saya yang seperti itu pokoknya lah. Tapi setelah saya itu kenyal ngaji Roso, terus ikut kelasnya Bunda Feby yang pada awalnya saya itu minus ya karena karena waktu itu saya habis kena tipu sekitar 10 juta lebih. Jadi uang di rekening itu habis. Jadi saya itu minus waktu itu. Cuman saya memberanikan diri untuk ikut kelas karena kondisi rumah tangga yang seperti itu dan keadaan finansial yang minus. Akhirnya saya ikut kelas dan baru praktek 2 hari waktu itu sadar nafas, terus ikhlas itu akhirnya yang pertama kali saya rasakan itu suami kan waktu itu masih berantem. Dia tuh keluar dari rumah, terus saya ingin pisah waktu itu ya Bunda. Saya pernah cerita waktu itu kan pernah mau cerai sama suami. Akhirnya saya sadar nafas syukur, saya pasrahkan semua kepada Allah bahwa yang terbaik pasti akan terjadi. Pas keesokan harinya setelah suami saya itu minggat juga 2 hari, dia tiba-tiba pagi datang waktu itu saya masak ya. Tiba-tiba dia tuh meluk saya, bilang maaf dan ingin memperbaiki semuanya. Gitu. Asik, asik, asik. Terus Ikut setelah seneng itu aku, ikut seneng saya, Mbak. setiap pagi itu masih ya suami saya tuh hanya tidur, dia memang tidak kerja. Yang kerja tuh saya. Awalnya saya tuh tidak punya apa ya, tidak punya penghasilan sama sekali waktu itu. Saya nikah itu 2010, oh 2019. Nah, waktu itu saya masih belum punya apa ya, kemahiran untuk menghasilkan uang lah. Dari situ saya belajar dan sampai mempunyai bisnis kue, tapi cuma di rumah aja, nggak buka toko, cuma lewat online aja. Nah, setelah itu saya bisa menghasilkan uang ya, cuman cukup dibuat untuk sehari-hari lah. Tidak seperti teman-teman yang ekspektakuler yang bisa menghasilkan uang yang puluhan bahkan miliar. Tapi melalui belajar dengan Bunda Feby ini akhirnya saya bisa ikhlas menerima, tenang, tidak mudah emosi ke suami, walaupun suami ngapain aja udah. Saya tuh ikhlas, tidak marah. Dan hasilnya setelah saya tuh mulai ikhlas menerima semua keadaan yang awalnya tidak saya terima, suami ikutan baik. Makin lama dia itu makin sayang, terus tidak mudah minggat lagi. Biasanya kalau dia sudah nggak enak berantem dikit dia kabur seminggu 1 bulan nggak pulang, tapi setelah ini dia tidak pernah pergi sebentar dia langsung pengen cepat-cepat pulang, bantu masak, bantu nyuci, bantu jaga si kecil, pokoknya makin slow. Jarang sekali dia tuh marah, sekalipun dia marah tapi cepat untuk baiknya. Terus waktu awal puasa, saya kan biasanya banyak orderan itu kue kering sama roti. Waktu itu kan di desa saya itu kalau musim-musim seperti ini kan musim apa ya, tidak ada panen, jadi sepi gitu. Tapi waktu itu saya quantum jam, sadar nafas syukur, telepati, setelah itu saya lepaskan. Ternyata orderan saya itu melebihi eh, yang saya harapkan. Sampai bahkan saya tuh nolak waktu itu karena sudah kelelahan, tidak mampu untuk menyelesaikan orderan yang banyak. Gitu. Jadi sampai sekarang pun Lebaran cuma libur 2 hari, sampai sekarang tuh terus orderan itu masuk terus ke saya itu tanpa saya itu promosi, tanpa promosi. Wow. Jadi saya memang nggak pernah apa ya, di rumah itu nggak ada apa namanya,
gitu, banner atau apa, tidak pernah. Tidak pernah ada yang seperti itu. Cuman saya tuh lewat online aja ke teman-teman, terus teman-teman order kan di sana ada stiker yang disertakan nomor HP saya. Jadi nanti tiba-tiba orang tuh WA aja, nggak kenal WA aja. Tiba-tiba order, nanti ada lagi yang order, nanti membawa lagi temannya, terus seperti itu. Jadi walaupun lewat HP, saya itu alhamdulillah sejak ikut kelas ini banyak keajaiban-keajaiban, terutama tenang, tenang dan tidak pernah merasa cemas. Yang awalnya saya itu selalu khawatir, gimana ya kalau nggak ada yang beli, gimana ya kalau sudah orang-orang itu pindah ke apa namanya, ke lain dan tidak membeli ke saya. Tapi saya tidak pernah khawatir dan selalu yakin kalau rezeki itu pasti sudah Allah yang ngatur, pasti datang ke saya gitu. Jadi itu yang bisa saya ceritakan ke teman-teman. Mungkin salah satunya gini lagi, saat saya itu merasa tidak mengerti dari penjelasan-penjelasan Bunda Feby, saya terus putar ulang-ulang. Setelah itu saya nyari lagi yang di Ngaji Roso, yang Bunda Feby, atau di Pak Wayan, atau di Kak Abu Merlu. Itu terus saya ulang-ulang setiap kali masak, setiap kali nyapu. Yang penting waktu itu tidak ada orang. Jadi saya terus belajar. Mungkin di waktu kemarin saya mendengarkan saat Bunda Feby atau yang lain menjelaskan itu, saya ada yang tidak paham. Tapi ketika saya mengulang, pasti ada satu kalimat atau dua kalimat yang sebelumnya saya tidak mengerti, bisa saya mengerti. Jadi intinya buat teman-teman yang merasa belum paham, itu sabar dalam proses. Itu saya selalu ingat kata Bunda Feby, sabar indah dalam proses. Jadi saya selalu ingat itu. Jadi ketika saya tidak paham, saya bisa menghubungi Mbak Rosi yang di Banyuwangi, terus kemarin yang di Ngaji Roso Mbak Jana itu ya, sama Mas Indra itu saya juga hubungi, sama Bu Nuraini itu saya juga belajar dari mereka untuk rilis dan untuk melepaskan itu. Jadi kalau memang teman-teman tidak mengerti, bisa bertanya dengan teman-teman yang sudah. Itu tuh menarik tuh Mbak Indah, penting tuh. Jadi bertanyanya, konsultasinya tidak hanya ke Teh Feby, bisa ke Bu Nuraini, bisa bahkan sekarang yang paling banyak yang anxiety itu, yang growth dan lain sebagainya itu ke Mbak Devi itu. Waduh, jadi teman-teman pada saling bantu. Awalnya kan sama Bunda Feby saya disarankan ke Kak Widya. Terus setelah itu saya rasa, Kak Widya sekarang sudah sibuk, banyak yang harus ditanganin. Jadi saya larinya ke teman-teman yang sudah pernah diundang ke Ngaji Roso, atau ke yang lain yang saya kira lebih memahami daripada saya gitu, Mas. Dan jadi alhamdulillah dari situ kan, saya tuh diarahkan, teman-teman itu baik semuanya. Dari situ. Ya terkadang saya kalau sudah rindu ke Bunda Feby, ya saya WA. Aduh. Jadi walaupun sampai berapa hari, tidak apa-apa, yang penting pasti nanti dibaca, pasti nanti. Saya pokoknya quantum jam pasti nanti, selalu pokoknya quantum jam agar nanti Bunda Feby bisa membalas WA saya gitu. Memang Ngaji Roso, Mas, karena waktu itu saya pernah quantum jam ya, gimana ini kepingin tahu kayak apa sih Mas Hendra ini, karena setiap hari Mas, tiada hari tanpa mendengarkan Ngaji Roso, karena itu apa namanya, trauma saya terlalu berat, Mas, hingga saat ini benar-benar sudah waktu itu sampai saya bukan pengen bunuh diri, bukan, tapi saya merasa saya akan mati saat ini, ternyata tidak mati saya. Setelah itu karena saya tidak mati-mati, cuma jatuh sakit saking merasakan downnya masalah hidup saya, perihal rumah tangga saya. Setelah itu Desember saya kenal Ngaji Roso. Sebelum itu saya masuk ke itu Abu Marlu. Setelah itu scroll lagi, ketemu akhirnya Ngaji Roso. Sampai di awal Januari itu kenal Bunda Feby. Akhirnya saya ikut kelasnya. Oke, Mbak Indah, menarik banget ya. Terima kasih sudah mau berbagi di Ngaji Roso. Tentu Teh Feby punya
banyak narasi yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang sudah di-share oleh teman kita ini, sahabat kita, saudara kita ini, Mbak Indah. Silakan Teh. Masya Allah, Mbak Indah, makasih banyak ya. Aku bisa banyak belajar gitu. Jadi ini luar biasa ya, kisah Mbak Indah, kisah Mbak Uli ini mewakili wanita-wanita Indonesia yang lagi pada bingung nih untuk bagaimana memulai. Karena Mbak Indah sendiri kan tadi berawal dari yang memang kegiatan ekonominya tidak menghasilkan terlalu banyak. Kalau kue online yang dilakukan setiap hari hanya cukup buat makan aja gitu istilahnya. Sampai pada akhirnya belajar untuk tadi tuh amalannya adalah atau yang rutin dilakukan adalah sadar nafas syukur, quantum jam, dan di Abundant Revolution itu kan memang ada alpha telepati Mas, ada alpha telepati pribadi, ada alpha telepati massal untuk yang berjualan gitu istilahnya. Jadi kita quantum jamin, orang-orang pada beli, pada datang. Ini yang buat jualan online ini sangat disarankan sekali untuk tahu masalah ini gitu. Om Gun semangat jualan. Dan luar biasa juga tadi yang dari Kang Gun. Jadi kalau untuk Mbak Uli, Mbak Indah ini mewakili wanita-wanita di Indonesia. Kalau Om Gun mewakili cowok-cowoknya kan, kalau cowok biasanya kan gagah ya, dia marah gitu kan. Dia marah lagi, dia marah lagi. Yang menarik dari dua cerita terakhir ini, Om Gun dan Mbak Indah, yang menarik adalah dia mau memutus rantai loopingannya. Ini penting poinnya. Ketika Mas Gun biasanya marah, loopingan terus terjadi. Tapi di titik dia menerima, ikhlas menerima, dan merasakan penuh, mengalirkan dan melepas, rantai loopingannya selesai. Karena substansi intinya adalah ketika ada sajian semesta, lalu kita tolak, dia akan datang lagi, dia akan datang lagi, dia akan datang lagi. Tapi pada saat kita sadar untuk menerima dan merasakan penuh bahwa ini adalah bagian dari cinta murni tanpa batas, emosinya kita alirkan, kita izinkan kembali ke samudra cinta tanpa batas, otomatis dia ganti slide, Mas. Jadi di titik menerima, loopingan itu selesai, dan periode kisah berikutnya udah periode bukan drama-drama lagi. Periode toko laku, periode istri senyum melihat situasi Mas Gun yang juga penyakitnya jadi sembuh, gitu ya. Oh ya Bunda, yang itu yang Mas Bun berubahnya. Yang dapat 12 juta itu Bun, belum cerita saya. Oh nah, iya, waktu itu kan kamu ya? Iya, waktu itu kan disuruh, oh iya, Mama masih belajar ya, sana dulu ya. Iya. Waktu itu sama Bunda Baby disuruh itu ya, Mbak Indah kan disuruh kaburan kan. Terus aku bilang daripada kamu quantum jam aja nih, kamu praktek quantum jam, aku bilang gitu sama dia. Iya, waktu itu, ayo Indah, sekarang apa namanya, quantum jam 10 juta, oke. Jadi selama 1 minggu pun saya merasa, kenapa teman-teman bisa, saya nggak bisa. Di sepanjang jalan tuh saya selalu berkata seperti itu, kenapa teman-teman bisa, saya nggak bisa, gitu saya. Setelah itu saya lupakan, setelah 1 minggu saya lupakan, terus tiba-tiba kemarin itu, saya manggil, Mas ini, apa, nih, dikasihkan tuh sekebak uang, 12.500.000 cash. Ini terserah Dama, kamu mau beli bedak, skincare, baju, terserah kamu mau dibuat apa katanya. Nah bener, kenapa? Waktu itu waktu saya quantum jam itu kan saya buat video di ATM. Cuman karena suami saya itu tidak punya ATM, jadi dia ngasihnya cash. Kan tidak apa-apa Bunda, yang penting sama-sama uang. Ya. Oke. Mantap Mas ya. Hendra. Iya. Jadi aku kemarin kan sempat cerita juga kan ke TVB yang aku dapat kejutan, dapat uang 100 juta itu kan. Iya. Taunya setelah 2 minggu disuruh balikin Teh. Kirain karena aplikasi error kan, rezeki kan ini kan. Oh ternyata setelah 2 minggu disuruh balikin. Ya wes lah dibalikin.
Oke, oke, menarik Teh. Aku tadi di awal kan sempat cerita kan mau bacain tentang emptiness dancing tadi. Ini menarik ya. Aku Gimana pengen Teh Mas? Feby nanti bikin catatan kecil-kecil untuk ngerespon ini. Ini diambil dari bukunya Divine Matrix karya Greg Braden gitu. Dikisahkan Teh tentang sahabat Greg yang bernama David. David ini adalah seorang anak suku Indian di pedalaman Meksiko. Greg ini diajak David untuk menyaksikan bagaimana David melakukan upacara mendatangkan hujan. Nah, kalau di Indonesia biasanya kan apa tuh namanya ada ritual-ritual tertentu untuk supaya kemudian hujan nggak jadi turun gitu ya. Nah, Ya, seperti yang di Mandalika kapan hari itu kan. Nah, ini ya. sebaliknya yang dilakukan David ini mendatangkan hujan di musim kemarau. Hmm. Setelah sekian lama terjadi kekeringan, maka terjadi kegelisahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian warga meminta David sebagai seorang penerus leluhurnya, sebagai seorang ahli mendatangkan hujan. Singkat cerita gini Teh, Greg Ya. mengisahkan keadaan di Meksiko yang begitu kering dan matahari begitu terik. Kemudian Greg mengikuti David masuk ke dalam hutan untuk melakukan ritual. Singkatnya kemudian David berhenti pada suatu tempat yang lapang, kemudian membuat formasi mandala melingkar yang tersusun dari batu dengan ukuran sedang. Dengan diameter lingkaran kurang lebih 1,5 meter, 1,5 meter. Kemudian David masuk ke dalam formasi dan mengheningkan cipta sejenak dan ritual pun selesai. Greg berharap akan melihat berbagai ritual yang menarik, namun pada kenyataannya ia hanya melihat David melakukan hal yang sangat sederhana. 3 hari kemudian tidak terjadi apa-apa. Matahari masih terik hingga kemudian Greg pamit untuk kembali. Namun saat tiba di bandara, Greg melihat awan hitam menyelimuti langit. Kemudian turun hujan yang sangat lebat. Greg kemudian berpikir, kok bisa ya? Kemudian Greg melakukan wawancara lebih mendalam kepada David. Pertanyaannya begini Teh, apa yang Ya. sebenarnya kamu lakukan sehingga hujan itu bisa datang gitu ya? Atau kurang lebihnya state of mindmu kira-kira gimana gitu ya pada saat mau melakukan apa tuh namanya mendatangkan hujan tersebut gitu. David menjawab gini, pertama ia masuk ke dalam hutan sebagaimana yang ia lihat dari kakek dan ayahnya dulu tanpa melakukan penilaian apa-apa, no judgment. Dalam bahasa Bali itu kalau bahasa Bali disebutnya sebagai memelok atau apa gitu ya. Yang kedua, saya juga membuat mandala melingkar sebagai media berkomunikasi dengan alam. Sebagaimana adat yang diajarkan secara turun-temurun tanpa melebihkan atau mengurangi. Hal ini dalam bahasa Bali orang menyebutnya sebagai memolos gitu ya. Yang ketiga, saya masuk dalam lingkaran dan mengundang para leluhur. Jadi ini main perasaan, feel Ya. gitu ya. Itu terkait dengan belief kita masing-masing. Mereka Ya. berada di sekitar diri saya, kemudian saya melakukan celebration atau perayaan, merasakan hujan sedang terjadi gitu ya. Dan terakhir saya berterima kasih dan bersyukur. Dah, itu aja gitu. Nah, menariknya Teh, kawan-kawan, saya tahu Anda sangat familiar dengan kebingungan Greg melihat apa yang dilakukan David. Atau mungkin Anda pernah atau sedang berada dalam posisi David yang hanya ngeflow, melanjutkan ajaran leluhurnya tanpa mengetahui mekanisme di balik ritual yang kita lakukan gitu. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itu ternyata di breakdown Teh. Jadi yang pertama dia tidak menilai, ya. Kemudian yang kedua menyiapkan tempat tadi, yang ketiga dia feel dengan bantuan para leluhur atau siapapun yang dianggap lebih dekat dengan semesta gitu, yang punya semesta gitu ya. Itu sandaran tiap orang kan beda-beda gitu ya. Terus kemudian dia menari bersama leluhur di bawah guyuran hujan. Perasaannya itu mungkin quantum jam ya. Yes, Terus betul. kemudian dia mengucap syukur dan terima kasih atas pengalaman transendental yang baru saja dialami gitu. Teh, Iya. dari cerita ini kita menjadi makin yakin deh kayaknya ya. Itu bukunya Divine Matrix, bagus banget teman-teman kalau baca ya. Kita baca Gimana Teh? bahkan buku itu mirip banget. Ini aku catat. Hmm, Aku bahkan nggak pernah baca buku itu. Mas Hendra ngomong, aku tulis dan aku resume. Mirip banget, Mas.
Jadi di sini ketika masuk ke hutan tanpa menilai apa-apa, ini adalah sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur adalah ketika kita izinkan energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, energi cinta tanpa batas masuk. Di situ kita udah no limit, Mas. Oke. Udah nggak ada casing, Mas. Casing itu udah transparan, menjadi energi tanpa batas, melebur bersama dia, menjadi pusaran yang tanpa batas. Itu yang dibilang masuk ke hutan tanpa menilai apa-apa. Sadar nafas syukur, udah ada di koresonasinya, udah ada di dalam resonasi dia, udah ada dalam di frekuensi dia. Lalu membuat mandala. Jadi sama dengan bahasa bayinya gini Teh ya, dia merasa nggak bisa apa-apa gitu, nggak ada predikat bahwa aku bisa datangin hujan tuh sama sekali nggak ada gitu ya Teh ya. Gambaran itu gambaran melepas. Jadi dia hanya enjoy melakukan itu, aku nggak bisa apa-apa. Karena bagian aku hanya untuk masuk di dalam resonasi itu tanpa berpikir hasil. Dan mungkin bisa juga dalam kondisi mindfulness ya Teh ya. Terus pokoknya ya, betul. Ya itulah ya gitu. Ya, membuat berkomunikasi sama alam. Lalu saya masuk ke lingkaran komunikasi para leluhur kalau istilah dia ya. Tapi kalau di sini kita masuk ke dalam resonasi frekuensi vibrasi dari goal yang kita inginkan. Lalu yang keempat, celebration sebagai perayaan ini quantum jam. Kita mengucapkan syukur terlebih dahulu sebelum kita menerimanya. Kita merasakan benar-benar nyata 5 panca indera. Nah bedanya di quantum jam-nya Abundant Revolution itu lebih detail, Mas Hendra. Detailnya apa? Detailnya ajak 5 panca indera kamu bersensasi. Ajak 5 panca indera kamu merasakan itu terjadi di sekarang. Rasakan itu terjadi karena sesungguhnya semuanya udah ada di sini saat ini sekarang. Pada saat kamu merasakannya dan pada saat kamu ngeblend sama itu, sampai sum-sum tulang pun bisa merasakan itu terjadi, sampai sel-sel tubuhmu tuh bergetar, itu nyata terjadi. Rasakan kebahagiaan itu. Di titik kamu merasakan banget kebahagiaan itu, semesta udah nyatat. Ini pasti terjadi gitu, karena udah melepaskan juga hasilnya setelah itu. Dan hampir kebanyakan teman-teman yang melakukan quantum jam dengan cara celebration kayak gini ya, merayakan berterima kasih, itu rata-rata berhasil gitu. Karena di sini juga ditutup sama terima kasih dan rasa syukur. Kasih bahan bakar roket emas. Bahan bakar roket emas adalah rasa berterima kasih dan bersyukur ini sudah terjadi sekarang. Tapi yang lebih penting lagi ya sesuai judulnya ya, emptiness dancing ya. Jadi kosong atau sunyi dari berbagai kebisingan yang membuat kita pusing, kebisingan antara kata hati dan pikiran yang kadang nggak selaras, kebisingan yang muncul dari suara-suara di masa lalu gitu ya Teh ya. Pada suatu keadaan semuanya terhenti pada suatu yang kita sebut sebagai kekosongan. Itulah yang kemudian Teh Feby sering ulang-ulang yang bakal sangat powerful ketika kemudian kita stay di kekosongan itu tadi ya Teh ya. Oke. Tapi itu PR sih Teh ya, lagi-lagi diucapkan mudah, tapi ya tapi entahlah ya, sesulit apapun kita semuanya akan akan mengalami pada akhirnya kita akan mengalami keberlimpahan jika sudah waktunya gitu ya. Pada saatnya akan berlimpah gitu ya. Gimana Teh? Betul Mas, ya. Jadi intinya soal waktu itu di dalam kesadaran itu tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu, Mas Hendra. Yang ada itu sekarang. Yang ada itu sekarang. Pada saat kita berpikir bahwa ke depan kita akan lebih baik, semua berawal dari start di sekarang gitu. Jadi rasakan aja berlimpah itu di sekarang. Jadi kunci dari kesuksesan quantum jam selain dilepasin hasilnya, nggak perlu kita urusin, lupain, ikhlasin, nggak usah diinget-ingetin gitu istilahnya. Itu adalah
ketika kita quantum jam di sekarang lalu dilepas, ini kan ada masa jeda ya Mas Hendra ya. Ada masa jeda antara pada saat kita mengquantum jam kan sampai pada akhirnya terjadi gitu kan. Ada masa jeda kan? Ya. Nah, di masa jeda ini isi dengan sebuah gambaran identitas karakter kamu yang sudah menjadi orang yang memiliki goal itu. Gitu. Jadi jaga terus frekuensi berterima kasih, bersyukur, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih, bersyukur. Makanya di Abundant Revolution itu kita juga ngebagiin alarm 1 jam sekali, di mana alarm itu bunyi, lalu kita bilang terima kasih utang udah lunas, makasih 10 juta udah keterima, makasih jualan laku. Semakin sering setiap 1 jam sekali ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Itu ya resonasinya sama Mas, frekuensinya. Dan itu udah hukum pasti, resonasi yang sama pasti akan menghadirkan hal yang sama gitu. Ini bukan kebetulan, ini ilmu pengetahuan yang pasti. Yes. Semua akan berlimpah pada waktunya ya teman-teman, jadi jangan menyerah, jangan putus asa, jangan buru-buru bunuh diri ya, jangan buru-buru pengen nabrakan diri ke bus yang lewat, truk yang lewat kayak Mbak Devi kemarin. Waduh, Mbak Devi itu kalau udah bunuh diri nggak bisa cerita dan menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat di Ngaji Roso. Luar biasa banget ya, TVB terus menginspirasi kita semuanya. Dan mungkin ya teman-teman, kita perlu mendengarkan satu closing statement dari keempat sahabat kita yang hadir di acara Zoom kali ini gitu. Tolong kasih pesan ya buat teman-teman, siapa Teman-teman yang merasa di bawah itu jangan putus asa, terus belajar. Seandainya masih belum merasa dimengerti, teruslah belajar. Karena nanti pengertian, pemahaman itu akan mengalir dengan sendirinya. Yang penting kita sabar dan terus menjalani proses, walaupun tidak dirasa enak, tetap merasakan syukur dan sadar nafas. Itu saja.